warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Agustin dengan NIM 2025-08-159. Saya berasal dari Universitas Kuningan, kelas TNFC 02. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu Sistem Monitoring Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan, atau PMT bagi ibu hamil berbasis website untuk Desa Gandasoli. Proyek ini berasal dari masalah nyata di lapangan di mana proses pemantauan gizi ibu hamil beresiko kekurangan energi kronis yang dimana di desa tersebut masih dicatat secara manual di atas kertas. Akibatnya, penanganan medis dari bidan desa sering terlambat jika ada ibu hamil yang mengalami keluhan harian. Sistem ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui digitalisasi pemantauan secara real time. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke demonstrasi sistemnya. Jadi ini dia tampilan website sistem monitoring gizi dan pemberian makanan tambahan. Di sini, hak akses loginnya itu ada dua. Yang pertama ada bidan dan yang kedua itu ada ibu hamil. Untuk username-nya, saya akan mencontohkan terlebih dahulu sebagai bidan. Saya akan login sebagai bidan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dashboard bidan, yang dimana di sini terdapat total ibu hamil binaannya itu ada 12 orang, dan yang sudah lapor makan hari ini itu ada 2 orang, dan yang belum melapor makanan hari ini tuh ada 10 orang. Di sini terdapat juga monitoring konsumsi PMT-nya nih, seperti Ibu Melanie Agustin sudah dimakan, Rindiani belum dimakan, Putri Cindy sudah dimakan. Nah, gini, di dashboard bidan ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada cetak laporan berbentuk PDF, yang kedua ada kelola semua ibu, dan yang ketiga ada untuk mendaftarkan ibu hamil baru. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu yang ada di dalam kelola semua ibu. Jadi, di kelola semua ibu ini terdapat data ibu hamil secara keseluruhan. Nah, data-data ini sudah tersimpan di database, yang dimana data ini tidak akan hilang ya teman-teman, karena sudah tersimpan di database. Nah, selanjutnya di daftar semua ibu hamil binaan ini terdapat periksa, edit, dan hapus. Untuk periksa ini tuh digunakan saat pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena di Desa Gandasoli ini terdapat cek kesehatan berkala yaitu 1 minggu 1 kali. Nah, di periksa ini kita bisa menginputkan tanggal periksa, tensi darah, berat badan, tinggi badan, dan ukuran lingkar lengan atas. Juga terdapat catatan atau rekomendasi dari bidan. Nah, sebelum kita memulai periksa ini, kita akan menambahkan ibu hamil barunya terlebih dahulu ya. Saya akan mencontohkan jika terdapat ibu hamil baru, maka bidan akan menginputkannya di sini. Untuk username dan akun dan passwordnya itu nanti akan dibuatkan oleh bidan. Jadi ibu hamil bisa menggunakan akun yang diberikan oleh bidan. Nah, di sini untuk username-nya saya menggunakan nama lengkap. Jadi, untuk username akunnya saya akan menggunakan nama, misal namanya itu Indisya Anggra. Nah, untuk passwordnya misalnya saya isikan passwordnya Indisya123. Nah, untuk nama lengkapnya juga saya akan menambahkan nama lengkapnya. Selanjutnya saya akan menambahkan nomor induk kependudukan. Selanjutnya, saya akan menginputkan status gizi awal. Nah, di status gizi awal ini terdapat dua pilihan. Yang pertama ada normal dan yang kedua ada kekurangan energi kronis. Nah, kekurangan energi kronis ini ditentukan oleh lingkar lengan atas. Jadi, begini teman-teman. Nah, untuk eh, normalnya itu ada di 23,5. Jika di atas 2,5 berarti termasuk normal dan jika di bawah 23,5 maka itu bisa disebut kekurangan energi kronis. Nah, untuk status gizi awalnya saya akan menggunakan normal terlebih dahulu dan untuk tanggal HPHT-nya itu ada di tanggal 10 Januari. Permisalan, ini hanya permisalan ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 10 Januari. Selanjutnya untuk tafsiran HPL-nya misalnya ada di bulan
September tanggal 17. Nah, lalu akan mengisi lingkaran atas karena di sini status gizi awalnya normal, maka di sini juga saya akan mengisi 23,5. Selanjutnya, kita akan mendaftarkan akun. Nah, jika sudah didaftarkan, maka terdapat notifikasi akun profil ibu hamil baru berhasil didaftarkan. Nah, kita akan kembali. Nah, karena tadi total ibu hamil binaannya ada 12, sekarang jadi bertambah nih teman-teman menjadi 13 orang. Setelah itu, saya akan mencoba untuk kelola semua ibu ya. Nah, di kelola semua ibu ini sudah terdapat ibu yang tadi kita inputkan, yaitu Indisya Anggra. Nah, misalnya hari ini adalah jadwal untuk pengecekan. Saya akan memeriksanya, misalnya hari ini itu ada di tanggal 7. Nah, untuk tensinya misalnya 120/80, berat badannya misalnya 60 kg, tinggi badannya itu 160, dan ukuran lingkar lengan atasnya itu misalnya 23,5. Nah, di sini juga ibu bidan itu bisa menambahkan catatan. Contohnya seperti minum vitamin C. Selanjutnya kita akan menyimpan rekam medisnya. Jika sudah terdapat notif catatan pemeriksaan mingguan berhasil disimpan. Nah, karena kita sudah semua ya teman-teman, kita akan mencoba login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh ibu bidan tadi. Misalnya di sini Indisya Anggra untuk username-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem. Nah, di sini terdapat jadwal kegiatan posyandu terdekat yang dimana karena ini secara real time dan kegiatan posyandu terdekat itu 1 minggu 1 kali, maka jadwal terdekatnya itu ada di tanggal 12 bulan Juli 2026. Nah, karena Ibu Indisya ini baru, maka Ibu Indisya itu belum pernah mengirimkan laporan PMT. Belum pernah mengirimkan laporan konsumsi PMT. Nah, untuk hasil pemeriksaan kesehatan berkala ini sudah ada ya teman-teman di sini. Dan catatannya juga sudah ada, yaitu minum vitamin C. Nah, untuk hasil pemeriksaan kesehatan berkala ini nantinya akan selalu tercatat selama 120 hari penuh, karena kegiatan PMT ini selalu dilakukan secara 120 hari penuh dan selama 1 minggu sekali. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu pada dashboard ibu hamil ini terdapat apa saja. Jadi yang pertama ada jadwal kegiatan posyandu terdekat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada riwayat laporan konsumsi yang di mana ibu hamil tuh bisa melaporkan sudah makan atau belum dan terdapat keluhan yang nantinya juga dapat direspon oleh bidan. Seperti itu. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya di sini terdapat siklus menu PMT selama 7 hari, yang dimana menunya itu selalu berbeda-beda. Karena dari Senin sampai Minggu itu menunya selalu berbeda-beda. Jadi di sini saya menambahkan menunya. Dan juga terdapat sedikit edukasi seperti tips gizi hari ini, yaitu kayak misalnya habiskan menu PMT Anda dan catatan penting. Nah, seperti itu. Karena saya akan mengisi riwayat laporan konsumsi, jadi saya akan mencontohkan ya teman-teman. Di sini ibu hamil itu bisa mengisi laporan PMT hari ini. Nah, di sini apakah PMT hari ini sudah dimakan? Terdapat dua pilihan. Yang pertama ada sudah dimakan dan belum dimakan atau tidak dimakan. Misalnya, Ibu Indisya Anggra hari ini sudah memakan PMT-nya, jadi kita berikan sudah dimakan. Tetapi Ibu Indisya Anggra ini setelah memakan PMT, misalnya terdapat mual. Jadi di sini Ibu Indisya Anggra bisa memberikan keluhan, misalnya setelah makan terasa mual. Nah, selanjutnya akan dikirim ya. Nah, nanti akan mendapatkan notifikasi laporan berhasil dikirim. Kita kembali ke halaman utama. Nah, di sini sudah ada
kalau misalnya sudah dimakan dan setelah dimakan itu terasa mual. Namun, ibu bidan belum memberikan solusi, belum memberikan tanggapan. Jadi, untuk memberikan tanggapan kita login lagi sebagai ibu bidan. Nah, di sini terdapat Ibu Indisha Anggra yang sudah memakan tetapi setelah makan itu terasa mual. Nah, karena Ibu Indisha ini terasa mual, maka sebagai ibu bidan kita akan memberikan solusi. Nah, misalnya untuk solusinya itu, nah karena di sini bidan memberikan solusi minum obat mual dan istirahat yang cukup, maka kita akan menyimpan tanggapannya. Kita lihat di sini tanggapan bidan sudah terisi, yaitu minum obat mual dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, kita akan mencoba lagi masuk ke akun Ibu Indisha Anggra. Nah, di akun Ibu Indisha ini sudah terdapat tanggapan yaitu minum obat mual dan istirahat yang cukup. Nah, ini itu digunakan agar ibu hamil bisa melihat solusi yang diberikan oleh bidan. Jadi sudah ya. Selanjutnya saya akan mencetak PDF-nya untuk yang digunakan sebagai laporan fisik ya. Nah, kita coba untuk cetak laporan PDF. Nah, ini sudah ya, Ibu Indisha Anggra. Misalnya kita mau menyimpannya juga bisa, kita akan simpan sebagai PDF atau kita akan print itu bisa ya teman-teman. Begitu. Jadi sekian eh, presentasi dari saya, presentasi website saya yaitu sistem monitoring gizi dan pemberian makanan tambahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.